Halo, selamat bertemu kembali Ibu Rani dan Pak Sandi. Perkenalkan, nama saya Alexander Diva dari Sistem Informasi Angkatan 2019, NIM 1219003. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan mengenai infografik di sekitar kita. Kita langsung masuk saja ke infografik pertama, yaitu mengenai upaya Polri dalam menurunkan angka kriminalitas. Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Kita mungkin sudah tahu apa itu polisi, bagaimana wujud mereka, warna seragam mereka. Kita sudah sering temui mereka sehari-hari. Namun apakah kita sudah tahu apa visi dari organisasi tersebut? Visinya adalah terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap, serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif. Kita sudah bisa membahas visinya. Tapi di sini ada kata yang belum sempat kita bahas, yaitu kriminalitas. Sebenarnya apa sih kriminalitas itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kriminalitas adalah hal yang bersifat kriminal atau perbuatan yang melanggar hukum pidana. Secara singkat, kriminalitas adalah kejahatan. Definisi sudah berhasil kita bahas. Lalu kemudian apa yang dilakukan Polri sebagai upaya untuk menangani si kriminalitas ini? Yang pertama, hal ini telah dibahas oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai tugas pokok kepolisian. Terdapat 3 poin. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Dan yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu kriminalitas ini dapat diukur dengan apa? Setidaknya saya menemukan 3 buah indikator yang dapat mengukur kriminalitas. Yang pertama adalah crime total, yaitu jumlah kejahatan secara keseluruhan. Yang kedua adalah crime clock, yaitu selang waktu antar kejahatan. Yang terakhir adalah crime rate. Crime rate ini merupakan istilah yang sering kita dengar. Definisinya adalah resiko kejahatan per 100.000 penduduk yang tinggal di suatu wilayah. Kita lihat bahwa angka crime total pada tahun 2016 itu cukup besar, yakni sebesar 357.197 kejadian. Angka ini berhasil Polri tekan menjadi 269.324 jumlah kejadian. Nah, penurunan yang signifikan ini merupakan bukti yang kuat bahwa Polri bekerja dengan baik. Bukti lainnya apa? Dari segi crime clock. Pada tahun 2016, selang waktu antar kejahatan, jadi antara satu kejahatan dengan kejahatan lain, itu hanya berdurasi 1 menit 28 detik. Durasi ini berhasil diregangkan oleh Polri menjadi 1 menit 57 detik. Ini merupakan angka pertumbuhan yang sangat signifikan sekali. Walaupun hanya terkesan 30 detik, namun bayangkan jumlah kriminalitas yang dapat ditekan dari semakin merenggangnya waktu antar kejahatan ini. Yang terakhir adalah crime rate. Resiko kejahatan per 100.000 penduduk ini pada tahun 2016 adalah sebesar 140. Dan angka ini menurun. Pada tahun 2019, angka ini menjadi 103. Penurunan yang sangat signifikan ini juga menjadi bukti yang sangat kuat bahwa polisi itu benar-benar menjalankan tugas mereka dengan baik, dengan serius. Nah, selama 4 tahun terakhir, angka kejahatan ini mengalami penurunan. Rata-ratanya sebesar 22,1%. Angka yang sangat besar. Ini hampir 1/4 dari 100%. Di mana rinciannya adalah saya jabarkan di sebelah kanan ini. Persentase penurunan jumlah kejahatan menurut kelompoknya. Ada kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik, terhadap kemerdekaan orang, kejahatan hak milik, kejahatan narkotika, kejahatan penipuan, dan juga kejahatan ketertiban umum. Nah, seluruh kelompok kejahatan ini berhasil Polri turunkan. Kita sudah selesai dengan tugas Polri. Namun apakah tugas untuk memberantas kriminalitas itu sudah selesai begitu saja? Tentu tidak. Perlu upaya yang dilakukan juga oleh masyarakat untuk dapat membantu Polri
mencegah kejahatan. Apa saja upaya yang bisa kita lakukan? Yang pertama, itu tidak menyebabkan orang terpancing melakukan kejahatan. Yang kedua adalah tidak juga membiarkan diri sendiri menjadi sasaran kejahatan. Yang ketiga, tidak mempertontonkan kekayaan, baik itu secara langsung ataupun secara media sosial, karena itu merupakan salah satu hal pemicu terjadinya kriminalitas. Yang terakhir adalah menjaga lingkungan sosial agar tetap harmonis. Tempat di mana kita tinggal merupakan tanggung jawab kita untuk membuat tempat tinggal tersebut nyaman. Apabila kita nyaman, kita juga dapat memperoleh kehidupan yang aman, nyaman, tentram, serta memiliki dan memberikan rasa aman bagi kita. Nah, apabila masyarakat dan Polri dapat bersinergi, bekerja sama, berkolaborasi dengan baik, maka saya sangat yakin tempat dan negara di mana kita tinggal ini dapat menjadi tempat tinggal yang diidam-idamkan oleh banyak orang, di mana tempat lingkungan tersebut adalah aman, nyaman, dan juga penuh perlindungan dari Polri, sekaligus proaktif dari segi masyarakat dengan upaya-upaya seperti ini. Bravo untuk Polri. Infografik kedua akan membahas mengenai kondisi keamanan berdasarkan kelompok kejahatan dan karakteristik penduduk desa atau kota. Nah, sudah disajikan di sini grafik batang horizontal mengenai jumlah desa kelurahan yang ada kejadian kejahatan pada tahun 2018. Ada kelompok kejahatan perjudian sebesar 15,3%, narkoba sebesar 15%, perdagangan orang, pembakaran, penipuan dan penggelapan, pencurian dengan kekerasan, pencurian tanpa kekerasan, pemerkosaan, penganiayaan, dan juga pembunuhan. Data ini saya ambil dari Statistik Kriminal 2020 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik. Nah, dari grafik ini kita dapat melihat 3 buah kelompok kejahatan yang memiliki angka persentase yang cukup tinggi. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah pencurian dengan kekerasan. Kelompok kejahatan ini memiliki angka persentase 45%. Contohnya apa saja sih pencurian dengan kekerasan ini? Ada pencurian kendaraan bermotor, atau kita lebih akrab dengan istilah curanmor. Lalu juga ada pencurian di toko, yang berarti ini pencurian barang ya. Lalu yang kedua adalah kejahatan perjudian, sebesar 15,3%. Contohnya apa saja? Kasus judi online, lalu juga judi togel, ataupun kumpul-kumpul bermain uang yang ilegal. Yang ketiga adalah kejahatan narkoba, di mana kejahatan ini sangat tidak manusiawi karena mereka melupakan nilai-nilai moral dengan menyalahgunakan obat-obatan terlarang serta menggunakan nafsa di luar prosedur yang seharusnya. Narkoba ini memiliki angka persentase 15%, di mana angka ini cukup besar ya. Lalu kita sudah sempat dengar tadi pada judul mengenai karakteristik penduduk desa dan kota. Apa saja sebenarnya perbedaan yang membedakan antara penduduk desa dengan penduduk kota? Di sini akan saya bandingkan. Yang pertama adalah gaya hidup mereka. Nah, penduduk desa itu cenderung lebih suka hidup secara bersama-sama. Hal ini tidak dapat kita temukan dari penduduk kota, di mana penduduk kota ini cenderung hidup secara pribadi, atau kita lebih kenal dengan istilah individualis. Yang kedua, kita bandingkan dari faktor hubungan kekeluargaan antar warga, di mana di desa, hubungan antar warga itu bersifat homogen atau sama, serupa, mirip, identik, di mana hal tersebut tidak dapat kita temukan di penduduk kota, di mana hubungan warganya itu bersifat heterogen atau sangat beragam, yang menyebabkan sulitnya ada persatuan. Yang terakhir adalah faktor latar belakang, di mana faktor latar belakang ini menentukan juga perbedaan yang cukup signifikan antara penduduk desa dan juga penduduk kota. Nah, penduduk desa biasanya itu datang dari latar belakang yang sama. Mereka memiliki gaya hidup yang sama, hubungan kekeluargaan yang erat, dan mereka ini ketika menghadapi sebuah permasalahan, mereka tuh menyukai kegiatan bermasyarakat dan juga gotong royong, di mana budaya tersebut tidak dapat kita temukan di penduduk kota, di mana mereka itu datang dari latar belakang yang berbeda-beda dengan tujuan mereka sendiri, yaitu baik bisa berupa ingin mencari nafkah ataupun memiliki kehidupan yang lebih baik. Nah, di mana motivasi tersebut itu sulit mengutamakan kebersamaan. Latar belakang yang berbeda
tidak menimbulkan koneksi antar warga, yang dimana pada akhirnya mengacu kepada poin pertama, yaitu mereka akan hidup secara pribadi. Nah, saya yakin masih banyak faktor yang membedakan karakteristik penduduk desa dan kota, dan saya yakin Anda sudah terbesit faktor-faktor lainnya. Silakan kembangkan pemikiran para audiens. Lalu kemudian korelasi apa saja yang bisa kita tangkap? Yang pertama, sekalipun terdapat perbedaan antara penduduk desa ataupun kota, kejahatan akan terus terjadi tanpa memandang bulu. Lalu artinya apa? Mau itu datang dari masyarakat yang tinggal di perkotaan ataupun pedesaan, keadaan yang mendesak itu tetap bisa memaksa mereka untuk melakukan sebuah tindak kejahatan, di mana tindakan kejahatan tersebut itu bisa merugikan orang lain di lingkungan mereka. Nah, hal tersebut juga didukung dengan sifat individualitas warga kota, di mana mereka yang suka mempertontonkan kekayaan, itu mereka akan membuat iri warga yang memiliki status perekonomian di bawah rata-rata, sehingga berpotensi terjadi pencurian. Lalu, terdapat juga perbedaan jumlah kasus kejahatan. Nah, kebutuhan yang banyak, terutama apabila seseorang memutuskan untuk tinggal di daerah perkotaan ya, di mana mereka tentu harus memiliki living cost dan juga gaya hidup yang lebih mewah daripada di desa. Itu juga berpotensi memaksa mereka untuk melakukan tindakan kriminal. Nah, apabila hal tersebut terjadi di pedesaan, yaitu kondisi sulit, mereka tuh di desa itu cenderung mengupayakan kesulitan tersebut dengan bersama-sama dan saling tolong-menolong. Di mana hal ini juga tidak dapat kita temukan di warga perkotaan. Mereka cenderung sibuk dengan urusan mereka masing-masing, sehingga bahkan lupa untuk bersosialisasi dan menyadari betapa pentingnya menjalin komunikasi antar warga. Nah, hal ini sering terjadi di perkotaan-perkotaan besar, terutama di ibu kota. Nah, selain itu, saya yakin masih banyak korelasi yang bisa kita tangkap dari kondisi keamanan menurut variabel kelompok kejahatan yang terjadi di desa dan kota, sekaligus karakteristik penduduknya. Kembangkan pemikiran para audiens. Jangan biarkan kejahatan juga menimpa kita. Dan pastikan kita mengupayakan diri kita untuk sebisa mungkin meminimalkan resiko kejahatan di lingkungan kita. Saya Alexander Diva, izin pamit undur diri. Terima kasih.